Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Satrio Wibowo dengan NIM 2355202027. Di sini saya akan membahas materi tentang lingkungan basis data. Nah, ini adalah anggota kelompok kami yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri dan Muhammad Dafa Eka Putra dengan NIM 2355202024. Nah, ini ada topik yang akan saya bahas. Ada 7 topik, yaitu konsekuensi, looking, time stepping, crash and recovery, security, pemberian wewenang dan view, dan integrity. Nah, ini topik yang pertama, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ialah situasi di mana 2 lebih transaksi dieksekusi secara bersamaan tanpa mempengaruhi integritas data. Dalam lingkungan basis data multi-user, konsekuensi sangat penting agar semua pengguna dapat bekerja secara efisien. Nah, di sini ada contohnya konsekuensi. Nah, ini misal di rekening bank atas nama Budi ada uang misal 1 juta rupiah. Nah, si Ali dan si Sinta sama-sama ingin menarik uang dari rekening Budi di waktu yang bersamaan. Maksud saya di waktu yang hampir bersamaan. Nah, transaksi Ali yang pertama, Ali mengecek saldo. Nah, terdapat 1 juta di rekening si Budi. Nah, setelah itu Ali menarik uang di rekening si Budi sebesar 400.000. Nah, setelah itu Ali simpan saldo baru yang sudah ditarik oleh Ali 400. Nah, tinggal 600.000 ini dari 1 juta tadi. Nah, setelah itu transaksi Sita juga mengecek saldo si Budi, terdapat 1 juta rupiah. Nah, si Sinta menarik uang juga sebesar 300.000. Nah, si Sinta mendapati saldo yang baru, yaitu 700.000 dari pengurangan 1 juta dan ditarik si Sinta 300.000. Setelah itu menjadi 700.000. Masalahnya, karena Ali dan Sita mengakses di saat bersamaan, sistem tidak tahu mana duluan. Akhirnya yang tersimpan bisa si Ali 600.000 tadi, atau juga si Sita 700 tadi. Nah, padahal seharusnya setelah dua-duanya menarik uang, saldonya harusnya 300.000. Setelah dikurang 400 dan 300. Nah, harusnya 300.000. Nah, solusinya dengan pengendalian konsekuensi. Nah, pertama Ali memulai transaksi terlebih dahulu. Nah, sistem akan mengunci data saldo Budi. Nah, setelah itu Ali selesai menarik 400.000. Setelah itu saldo akan menjadi 600.000. Baru si Sita boleh mulai tarik 300.000 lagi. Jadi saldo jadi 300.000. Nah, sekarang hasilnya benar dan adil. Nah, kesimpulannya, konsekuensi membantu sistem database agar transaksi yang terjadi bersamaan tidak membuat data jadi salah. Tanpa pengaturan konsekuensi seperti yang dilakukan oleh Ali dan Sita, data bisa kacau. Nah, ini secara berantrian ya. Ali menarik terlebih dahulu, setelah itu si Sita boleh menarik. Nah, untuk materi kedua ialah looking. Nah, looking ialah mekanisme untuk mengendalikan akses ke data oleh transaksi secara simultan. Nah, tujuannya adalah mencegah terjadinya konflik dan menjaga konsistensi data. Nah, tujuan looking ada 3. Yang pertama, mencegah 2 transaksi mengakses atau mengubah data yang sama secara bersamaan. Dan yang kedua, menjaga integritas dan konsistensi data. Nah, yang terakhir ialah menghindari masalah seperti loss update, dirty read, dan non-repeatable read.
Nah, ini contoh dari looking. Nah, ini saldo awal rekening Dina ialah juta. Nah, misal ini ya 1 juta rupiah. Nah, si Rian dan si Lina sama-sama ingin mengakses rekening Dina dan mengubah saldonya secara bersamaan. Sama saja menarik ya, ini mengubah, entah menarik atau menambah. Tapi ini contohnya menambah. Nah, ini contoh tanpa looking atau salah ya, yang salah. Yang pertama, Rian buka saldo Dina, melihat ada 1 juta rupiah. Nah, si Lina juga membuka saldo si Dina dan melihat saldonya 1 juta rupiah. Nah, setelah itu Rian menarik 300.000 rupiah dan saldo barunya ialah 700.000. Setelah ditarik si Rian 300.000 menjadi 300. Yang setelah itu Lina menarik 500.000. Saldo baru yang ditampilkan ialah 500.000. Akhirnya salah satu update hilang. Nah, setelah bersamaan tadi menariknya. Akhirnya salah satu update hilang. Seharusnya saldo akhirnya adalah 200.000 karena 1 juta ini ditarik 700 dan ditarik 500. Seharusnya ada di 200.000, tapi karena bersamaan bisa jadi yang tersimpan hanyalah 500.000. Nah, ini tanpa looking ya, tapi salah ini. Nah, ini dengan looking yang benar. Yang pertama, Rian memulai transaksi sistem. Nah, transaksi sistem setelah itu mengunci saldo Dina yang tadi 1 juta ini. Nah, itu mengunci ya. Nah, mengunci. Setelah itu, Lina harus menunggu sampai Rian selesai bertransaksi karena ini dikunci saldonya. Nah, setelah itu Rian menarik 300.000. Nah, saldo yang terdapat pada saldo Rina menjadi 700.000 Dina. Nah, selesai. Nah, lock ini dilepas ya, kuncinya dilepas karena si Rian ini sudah selesai menarik saldonya. Kuncinya dilepas. Setelah itu sekarang Lina masuk mengakses tadi saldonya si Dina. Nah, melihat saldonya tinggal 700.000 ya, karena habis ditarik Rian 300.000. Setelah itu Lina menarik lagi 500, jadi saldo yang tersisa hanya 200.000. Nah, ini contoh dengan looking yang benar dengan menggunakan sistem pengunci lock. Jadi harus Rian terlebih dahulu dan dikunci oleh sistem. Setelah selesai Rian selesai transaksi dan kunci itu dibuka dan giliran Lina yang bisa masuk. Nah, itu contoh dari looking. Nah, ini materi ketiga ada timestamping. Timestamping ialah salah satu metode pengendalian konsekuensi kontrol dalam sistem basis data yang menggunakan cap waktu atau timestamp untuk menentukan urutan eksekusi transaksi tanpa perlu menggunakan mekanisme penguncian atau looking. Nah, tujuannya menjamin bahwa semua transaksi dieksekusi dalam urutan kronologis berdasarkan waktu dimulainya. Menghindari konflik antar transaksi tanpa risiko deadlock. Nah, ini contoh dari timestamping. Nah, ini. Nah, contoh timestamping. Nah, ini kondisi awal atau saldo awal dari si Rina. Nah, contohnya Andi dan Bella ingin memproses transaksi ke rekening Rina. Nah, Andi memulai lebih dahulu diberi timestamp 10. Misal 10 detik. Ini atau 10 detik. Nah, si Bella memulai setelah Andi diberi timestamp 20 detik. Apa yang dia lakukan? 1. Andi ingin menulis atau mengubah saldo Rina menjadi 200. Berarti menarik menjadi 800. Berarti si Andi ingin menarik saldo Rina sebesar 200 rupiah. Setelah itu Bella ingin membaca saldo Rina.
Nah, ini membaca. Nah, bagaimana sistem menggunakan timestamping? Nah, pertama Bella ingin membaca timestampnya lebih besar, yaitu 20, dari Andi yaitu 10. Karena Andi belum selesai, sistem izinkan Bella membaca data yang belum berubah, berarti belum berubah masih 1 juta. Nah, setelah itu Andi selesai dan simpan saldo jadi 800. Nah, ini jika urutannya terbalik konflik. Nah, misalnya timestamp Bella yaitu 20. Nah, ini menulis dulu, mengubah saldo menjadi 700. Nah, si Andi ini timestampnya 10. Datang itu dan ingin menulis 800. Masalahnya, Andi lebih awal, yaitu 10. Tapi malah datang belakangan, datang setelah Bella. Harusnya Andi itu sebelum Bella, tapi ini setelahnya Bella. Nah, maka sistem akan membatalkan si Andi karena tidak sesuai timestamp, tidak sesuai urutan. Nah, ini ada tujuan timestamping. Pertama, menjalankan transaksi sesuai urutan waktu mulai. Yang kedua, menghindari deadlock karena tidak perlu saling menunggu. Yang ketiga, cocok untuk sistem dengan banyak pembacaan data. Nah, yang keempat, crash and recovery. Nah, crash and recovery ialah proses penting dalam sistem basis data untuk memulihkan data setelah terjadi kegagalan sistem agar integritas dan konsistensi dan data tetap terjaga. Kegagalan bisa terjadi karena listrik padam, sistem hang, kegagalan hardware, atau kesalahan pengguna. Nah, ini ada 3 jenis-jenis kegagalan. Yang pertama, kegagalan transaksi. Kegagalan transaksi terjadi karena error logika atau pelanggaran aturan data, constraint write. Yang kedua, kegagalan sistem failure. Sistem mati mendadak, misalnya karena listrik padam, tapi disk masih utuh. Yang ketiga, kegagalan media failure, atau kerusakan permanen pada media penyimpanan, hard disk atau SSD yang rusak. Nah, ini ada contoh crash and recovery. Nah, ini contoh situasinya. Misal Dani ingin mentransfer 1 juta dari rekening ke rekening Eka. Rekeningnya untuk ke rekening Eka. Nah, sistem bank memulai proses. Proses pertama, mengurangi saldo Dani dari 5 juta menjadi 4 juta rupiah. 1 juta untuk mentransfer si Eka. Yang kedua, menambah saldo Eka menjadi dari awalnya 2 juta menjadi 3 juta. Nah, yang ketiga, simpan dan selesaikan transaksi atau commit. Nah, crash terjadi di tengah proses transaksi. Saldo Dani sudah berkurang dari 5 juta ke 4 juta. Tapi belum sempat menambahkan ke Eka. Berarti belum sempat ke transfer ke Eka, tapi sudah mengurang ya. Nah, listrik padam atau server bank mati, transaksi tidak selesai. Atau belum selesai transaksi, proses. Nah, recovery-nya nih. Proses recovery. Maka sistem akan mengunduh transaksi atau mengembalikan transaksi, yaitu mengembalikan saldo Dani menjadi 5 juta lagi karena terjadi kegagalan tadi. Tidak jadi menambahkan saldonya si Eka karena transaksi dibatalkan agar saldo keduanya tetap benar dan konsisten sama seperti awal. Nah, kenapa recovery itu penting? Jika tidak ada recovery, saldo Dani bisa berkurang, tapi juga si Eka tidak menerima uang atau data rusak. Nah, dan juga bisa terjadi transaksi ganda atau hilang, entah itu dari Dani atau si Eka. Kesimpulannya, crash and recovery adalah sistem cerdas dalam database
yang mendeteksi transaksi yang gagal atau belum selesai, mengembalikan atau mengulang transaksi agar datang tetap aman. Dan setelah itu menjamin bahwa uang, data pelanggan, atau informasi penting tidak rusak meski sistem mati mendadak. Nah, selanjutnya ada security. Sebentar. Nah, sudah. Nah, setelah itu ada security. Security melindungi data dari akses ilegal, pencurian, kerusakan, dan penyalahgunaan oleh pengguna internal maupun eksternal. Nah, komponen keamanan ada 5: authentication, authorization, audit trail, encryption, dan firewall dan antivirus. Nah, ini contoh dari security. Security dalam bahasa data penting untuk mencegah kebocoran data pribadi, pembukaan data oleh pihak yang tidak berwenang, kehilangan kontrol atas informasi penting, dan fitur seperti login, hak akses, dan view. Kita bisa menjaga agar data hanya bisa diakses oleh orang yang tepat dengan cara yang benar. Nah, selanjutnya pemberian wewenang dan view. Pemberian wewenang dan view merupakan bagian penting dan dalam pengelolaan keamanan. Basis data, pemberian wewenang privilege dilakukan untuk mengatur hak akses pengguna objek dalam basis data, seperti tabel, view, dan prosedur. Nah, ini contohnya. Nah, security ini ya. Security dan pemberian wewenang dan view ini saling berhubungan. Pemberian wewenang dan view adalah bagian dari sistem keamanan security. Nah, ini pemberian wewenang dan view ini masuk dalam kategori security ya, keamanan dalam basis data. Nah, penjelasannya itu perbedaan dan hubungannya. Security atau keamanan perlindungannya untuk menyeluruh agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Jadi hanya sebagian saja. Nah, ini untuk wewenang atau privilege, hak akses untuk penggunaan, misal untuk melihat atau mengubah atau menghapus data yang ada di basis data. Nah, ini ada view atau tampilan virtual. Tampilan terbatas dari data asli yang digunakan untuk membatasi apa yang bisa dilihat oleh pengguna. Ini hanya bisa dilihat oleh pengguna saja, tidak bisa mengubah atau menghapus data. Nah, jadi wewenang dan view itu bagian dari security ya. Jadi satu bagian security. Nah, contohnya, nah ini ada kasus sederhana ya. Misalnya database dari universitas memiliki data mahasiswa dan nilai. Nah, yang pertama ini keamanannya, security. Yang pertama hanya orang yang bisa login seperti dosen, akademik, mahasiswa yang bisa mengakses data dari tadi. Mahasiswa tidak bisa mengakses nilai mahasiswa lain atau mahasiswa yang mempunyai akun di sini ya, mahasiswa yang lain lah. Nah, setelah itu ada data tidak bisa dibocorkan atau dicuri. Nah, ini masuk kategori dari security. Nah, ini kan pertama security. Yang kedua ada pemberi wewenang atau privilege. Nah, misal contoh ini, saya ingin memberi privilege dosen yang hanya bisa melihat tabel nilai atau mengubah hanya tabel nilai saja. Nah, misalnya kita masuk ke PHP MyAdmin, saya sudah membuat database-nya ya. Nah, ini sudah ada tabel nilainya. Jadi kita langsung masuk sini. Nah, ini menggunakan guru. Sini aja. Nah, ini misalnya ini ya. Kita ingin ini
memberi wewenang kepada dosen biar bisa mengubah nilai mahasiswa atau mengubah, menambahkan. Nah, hanya menambahkan saja, tidak bisa mengubah yang lainnya. Nah, misalnya paste, kita kirim. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini saya contohkan tadi nilai dari, nah ini dosen Sari ya, yang hanya bisa mengubah nilai atau menambahkan nilai seorang mahasiswa. Nah, ini sudah dosennya hanya bisa mengubah nilai saja. Nah, setelah itu ada akademik. Nah, akademik ini bisa mengubah apapun yang ada di situ datanya, karena dia akademik ya, bisa mengubah semua data diri semua. Nah, kita contohkan di sini juga. Kita masuk SQL lagi, pastikan. Nah, ini sebagai contohnya akademiknya kita namai Bu Nia. Kita tambahkan Bu Nia ini menjadi akademik, bisa mengakses semua data yang ada di ini semua ya. Misalkan contoh data langitan Ungu Lampung. Nah, itu seperti itu. Nah, ini sudah. Tadi ada Bu Nia, sudah kita kirim. Nah, ini berhasil. Nah, ini ada satu lagi. Ini hanya bisa melihat nilai saja, tidak bisa mengubah nilai atau nilai saja. Nah, ini karena ini nilai seperti mahasiswa lah. Mahasiswa yang ada di Ungu Lampung kan hanya bisa melihat nilainya itu yang di langitan, tidak bisa merubahnya. Nah, ini hanya bisa melihat nilai saja. Contohnya kita sini. Kembali lagi kita pastikan. Nah, create view nilai, tabel nilai, Sirafi. Nah, select from nilai, where nama Sirafi. Oke, kita kirim. Nah, ini sudah ya. Nah, tadi saya beri contoh Sirafi namanya. Nah, ini sudah view nih, view. Ini sudah ada view ya, hanya bisa melihat saja nih. View. Oke, terus sudah. Mana ini sudah ya. Nah, ini nilai Sirafi. Nih. Sirafi hanya bisa melihat nilainya, tidak bisa mengubah nilainya. Hanya seperti penonton. Nah, hanya Raffi ini. Kita beri wewenang Sirafi sebagai nilai. Hanya bisa melihat view ini. View-nya itu nilainya sendiri. Nah, kita pastikan, kita kirim. Nah, ini sudah ya. Sirafi sudah saya kirim. Nah, Sirafi ini hanya bisa melihat nilainya sendiri, tidak bisa melihat ya, tidak bisa mengubah nilainya, hanya bisa melihat nilai. Nah, ini dosen bisa mengubah nilai, hanya bisa mengubah nilai. Nah, ini akademik bisa mengubah semua, misalnya alamat mahasiswa atau NIM atau yang lainnya. Dosen ini hanya bisa mengubah nilainya, mengubah atau menambahkan nilainya. Sirafi ini hanya bisa melihat nilainya sendiri, tidak bisa mengubahnya. Nah, kesimpulannya itu adalah security itu konsep besar perlindungan data semua ini. Itu security. Setelah itu karena siapa saja boleh melakukan apa. Nah, view, cara membatasi apa yang bisa dilihat. Nah, ini Raffi hanya batasnya bisa melihat nilainya doang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada integrity. Integrity atau integritas data adalah kemampuan sistem basis data untuk memastikan bahwa data yang disimpan tetap akurat, konsisten, dan valid. Selama proses penyimpanan, manipulasi, dan pengambilan, integritas merupakan prinsip fundamental dalam
desain dan pengelolaan database. Nah ini contohnya. Nah ini integritas. Jenis integrity dalam bahasa yang pertama itu integritas integrity atau integritas entitas, menjamin bahwa setiap baris dalam tabel dapat diidentifikasi secara unik. Yang kedua biasanya diterapkan dengan primary key. Nah, kita contohkan lagi ke PHPMyAdmin lagi ya. Tadi saya sudah membuat nih database mahasiswa. Nah ini masih kosongan, tidak apa-apanya, hanya sekedar database-nya saja. Nah ini contohnya, contoh dari entity integrity atau integritas entitas. Kembali lagi, kita masuk SQL, kita pastekan lagi. Salah guys, salah. Kok tidak ada? Copy, paste. Nah ini sudah ya, kita kirim. Nah di sini bisa ada. Nah ini tabel mahasiswa, struktur. Nah ini ada nama ID mahasiswa nih. Ini terkunci atau apa tadi ya, integrity. Nah ini yang pertama, contoh dari yang pertama yaitu integritas entitas. Yang kedua ada referential integrity atau integritas referensial, yang menjamin bahwa relasi antar tabel valid, yaitu fragment key mengacu pada primary key yang benar. Nah ini contohnya, kita copy lagi, ini kok ini copy lagi, ini yang kedua ya, yaitu integritas konvensial. Nah kita masuk lagi ke sini, kita masuki sekian, oke, kirim. Nah salah, nah ini kita coba hapus ini aja karena tadi sudah contohkan, kita hapus saja. Salah guys, kita hapus saja. Operasi kosongkan tabel, hapus tabel. Nah ini drop tabel. Oke, nah ini kosong lagi script baru tadi ya. Nah kita buat baru lagi yang kedua. Yang kedua itu integritas referensial. Kita kirim. Nah sudah ini ya. Nah kita lihat hasilnya di struktur mahasiswa, struktur lagi. Nah ini ada ini lagi primary key. Integritas referensial menjamin bahwa nah ini ya, jadi masih nah yang ketiga domain integrity, yang menjamin bahwa nilai data sesuai dengan tipe dan bahasan kolomnya menggunakan check not, null, default, dan lain sebagainya. Contohnya nih, contohnya lagi, kita copy lagi. Kita lihat ini cek nilai 0 besar sama dengan 100. Kita masuk SQL lagi, SQL mahasiswa, SQL paste lagi. Nah kita buat ini nilai. Nah ini ya, nah ini yang di primary key ID-nya, karena ID itu nggak boleh sama ya, harus di primary key biar tidak ada persamaan atau paste kopian, biar tidak ada yang sama.
Nah, setelah itu ada yang keempat ya, user define individu. Ini ada namanya, yaitu aturan khusus yang ditentukan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau bisnis. Dan misalnya, seorang siswa hanya boleh memiliki satu nilai per mata pelajaran. Berarti satu mahasiswa tidak boleh memiliki satu nilai per mata pelajaran. Hanya boleh memiliki, berarti satu siswa satu nilai per mata pelajaran. Tidak boleh misalnya 70 dan 80, tidak boleh ya, hanya satu. Nah, tujuan integrity itu menghindari data yang tidak valid, menjaga hubungan antara tabel, memastikan sistem tetap reliable dan akurat. Nah, sepertinya ini sudah materi terakhir. Nah, sekian dari saya, Aji Satrio Wibowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.